Sempurnanya ilmu ma'rifat itu ada dua. Pertama, kita harus kenal kita punya diri. Yang kedua, kita harus tahu asal pertama ciptaan Allah. Jadi kita sudah belajar cukup lama. Sudah berapa Jumat ini kita sudah ikuti. Allah awalnya sebagai zat Allah. Kalau ada ciptaan apapun, ya toh? Paham ya? Paham toh? Paham. Allah belum ada ciptaan apapun, dia posisi sebagai zat Allah. Kemudian Allah keluar yang namanya Nur Muhammad atau Ruh Muhammad. Nur Muhammad ini ditempatkan Allah di alam satu bernama alam sifat, ya toh? Pindah. Jadi Allah tadi posisi sebagai zat, ya toh? Dia keluar. Ini bukan lagi Allah punya namanya Allah, tapi namanya zat, namanya Nur Muhammad atau Ruh Muhammad, berada di alam sifat. Kemudian Nur Muhammad atau Ruh Muhammad ini pindah, ditempatkan Allah lagi di alam yang berikut, namanya alam apa? Nur. Alam Nur. Kemudian Nur Muhammad ini pindah lagi di alam berikut, namanya alam apa? Alam kalam. Kemudian Nur Muhammad pindah lagi di alam akal, ya toh? Nah, sampai mentok di alam akal. Kemudian Allah kembali ke Nur Muhammad, ke zat, tenggelam lagi ke zat. Paham ya? Jadi posisi tidak ada lagi Nur Muhammad, yang ada hanya zat Allah. Jadi tadi Nur Muhammad pesiar dari alam sifat, kemudian alam nur, kemudian alam kalam, kemudian alam akal, lalu kembali lagi ke diri Allah sebenarnya yang bernama zat Allah, ya toh? Nah, berarti area pertama wilayah zikir kita Allahu Allah itu berada pada 4 alam. Allahu Nur yang berada di sifat, Allahu Nur yang berada di nur, Allahu Nur yang berada di kalam, Allahu Nur yang berada di akal. Kembali lagi zat Allah. Kemudian Allah kasih keluar lagi Nur Muhammad. Tidak lagi di alam sifat, tidak ada lagi di alam nur, tidak lagi di alam kalam, tidak lagi di alam akal. Dia pindah ke alam yang namanya alam ruh. Di alam ruh, di alam ruh ini ada Nur Muhammad. Nur Muhammad melahirkan nur dan ruh semua umat manusia dan ruhnya para nabi. Terutama dikhususan ruh dan nurnya para nabi. Lalu ruh dan nur para nabi ini melahirkan nur dan ruh umatnya. Kita dilahirkan oleh ruh dan nurnya Nabi Muhammad. Saya pakai kata lahir, jangan diterjemahkan mentah. Maksudnya begitu. Maksudnya Nur Muhammad menghasilkan nur dan ruh umatnya. Sedangkan nur Nabi Isa melahirkan nur dan ruh umatnya. Menghasilkan begitu cerita. Sudah sampai di alam ruh, ya toh? Sudah sampai di alam ruh Nur Muhammad tadi dengan nur dan ruh umat manusia yang lain toh. Nah, dipindah lagi ke alam lil sodikum, alam syahadah, ya toh? Alam syahadah. Disitulah terjadi pertama ikrar akidah, terjadi pertama tauhid pertama. Qulu bala syahidna alastu birabbikum. Siapa yang melakukan qulu bala syahidna alastu birabbikum? Siapa yang mengatakan bahwa katakanlah aku ni Allah dan engkau adalah utusanku, engkau adalah umatku, engkau adalah hambaku, begitu. Itu antara Allah dengan Nur Muhammad. Disaksikan oleh nur dan ruh umat manusia yang lain. Paham ya? Itu di alam yang namanya alam lil sodikun. Kemudian pindah lagi lil sodikun, terjadi lagi ikrar akidah yang kedua. Qulu bala syahidna alat yang pertama dari salam tadi dari salam kemudian lil sodikun. Jadi lil salam itu pengikraran akidah antara Nur Muhammad dengan Allah, disaksikan oleh nur umat manusia lain atau ruh umat manusia lain. Yang kalian perlu paham itu Nur Muhammad dengan ruh Muhammad satu. Hanya istilahnya saja, namanya saja beda. Jangan kalian pikir Nur Muhammad dan ruh Muhammad lain beda. Tidak, satu saja, namanya saja yang beda, tetapi pribadi satu. Hanya beda istilah, beda nama saja. Jadi Nur Muhammad, kita pakai nama Nur Muhammad saja. Jadi Nur Muhammad di alam lil salam melakukan pengikraran akidah.
balasan al-istabil disaksikan oleh nur umat manusia. Lalu dipindah lagi ke alam berikut yang namanya lil sodikun. Alam sodikun itu terjadi lagi qul bala syahidna alastu bi rabbikum yang kedua antara Nur Muhammad dan jiwa manusia. Nur Muhammad masuk ke jiwa namanya nyawa. Begitu ya? Nur Muhammad ini bersaksi qul bala syahid dengan Allah disaksikan oleh jiwa. Disaksikan oleh jiwa. Paham ya? Jadi di sini di alam lil sodikun itu ada Nur Muhammad, kemudian ada jiwa-jiwa manusia. Ada jiwa manusia. Kemudian terjadi qul bala syahidnya itu antara Nur Muhammad dengan Allah disaksikan oleh jiwa-jiwa ya. Jiwa dengan Nur Muhammad ini kalau bergabung menjadi nyawa. Kemudian mereka dipindahkan lagi di alam arwah atau alam mustafa, alam penantian. Alam arwah ini ada juga kita punya keluarga yang sudah meninggal, menanti juga datangnya kiamat, maka di situ disebut dengan alam penantian, alam arwah, alam mustafa. Kenapa mereka ada di alam mustafa? Mereka menanti diciptakannya jasmani mereka. Jasmani ini pertama di alam wadi. Di alam wadi itu ada unsur api, angin, air, dan tanah. Belum ada Nur Muhammad jiwanya tidak hidup. Nur Muhammad yang dari atas tadi itu, Al-Marido, masuk dia. Paham ya? Masuk dia unsur api. Api hidup. Kemudian pindah lagi di unsur angin. Angin hidup. Pindah lagi di unsur air. Air hidup. Pindah lagi di unsur tanah. Tanah hidup. Maka tanah berasal dari air. Air berasal dari angin. Angin berasal dari api. Api berasal dari Nur Muhammad. Begitu sejarahnya ya. Itu di alam wadi ya. Pindah ke alam madi. Alam madi ini jasmani manusia berada di pohon-pohon dan sayur-sayur makanan ini, tumbuh-tumbuhan ini. Nur Muhammad sudah ada di situ. Nur Muhammad yang dari unsur api tadi itu, angin air tanah tadi itu, masuk di situ. Cilebur masuk di situ, di makanan tadi. Nah, makanan ini dimakan oleh kita, ya kan? Masuk lagi Nur Muhammad dengan unsur-unsur zat gizi ini, menjadilah mani di alam mani dia, tinggallah di alam mani. Tinggal di tulang sulbi. Paham ya? Berarti sudah masuk ke alam mani. Sudah masuk ke alam mani, Nur Muhammad siap mau pindah ke alam mani menikah. Bagaimana ceritanya dia pindah ke alam mani menikah? Kawin. Ini malam Rijal dengan Timi kawin. Mereka punya posisi Nur Muhammad yang ada di tulang sulbinya Rijal. Siap-siap pertemuan antara sel telur ovum daripada Timi dengan spermatozoid daripada Rijal. Itu terjadi pertemuan alif dan ba, itu yang disebut mani menikah. Mani menikah ya? Itu. Ketika mereka dua beribadah batin, maka Nur Muhammad ini sudah bertemu. Kemudian alam mani menikah dikumpulkan, dipindah ke rahim istrinya. Maka pindahlah Nur Muhammad ini di alam rahim. Ya toh? Nah, jadi kita mau runut sejarah begitu. Nur Muhammad di alam rahim, dia keluar, ada di alam mani menikah. Ya, itu langsung di alam mani. Dari alam mani dia pindah ke makanan dan minuman, pohon-pohon dan sayuran. Itu disebut dengan alam madi. Kemudian dia keluar dari pohon dan sayuran, unsur api, unsur angin, unsur air, unsur tanah. Jadi alam madi. Ya toh? Yang dari unsur tanah dia keluar, pindah ke unsur air. Unsur air keluar, pindah ke unsur angin. Angin keluar, pindah ke unsur api. Nur Muhammad keluar dari unsur api, matilah jiwa ini pun. Api mati, angin mati, air mati, tanah mati, sisa saja Nur Muhammad sendiri. Nur Muhammad gabung ke zat Allah ma'rifatullah. Paham? Paham toh? Bingung-bingung mana? Maksudnya paham tidak? Astagfirullah. Nur Muhammad Muhammad tinggal di zat Allah. Katakanlah begitu ya toh? Keluar sifat. Paham ya? Ini jalur ceritanya perjalanan Nur Muhammad ke alam sifat. Pindah lagi alam nur, ke alam akal. Allah dengan kekuasaan dan kebesaran tarik kembali zat Allah. Ya toh? Tidak bisa lagi ingat yang alam-alam tadi. Tidak lagi, sudah menyatu. Satu utus, bulat utus saja. Sudah zat Allah Dia keluar lagi di alam ruh. Nur Muhammad sudah dalam ruh. Ya toh? Sekarang posisi di alam ruh, dia bukan sendiri.
Di belakang ini ada nur geger banyak, nur umat manusia. Paham, Pak? Sekarang masuk di Salam, pindah lagi alam syahadat dari Salam. Muhammad dari Salam. Apa peranannya dari pindah dari Salam? Apa peranannya? Mau bersyahadat tuh? Mau kulu belas syahid alas tu birabikum dengan Allah tuh? Kemudian yang di belakang nur-nur yang lain umat manusia saksi. Begitu. Nur Muhammad yang mengatakan engkau Allah, aku adalah hamba. Begitu. Kemudian nur-nur yang lain itu dari umat manusia disaksi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan kecuali hanya engkau ya Allah, dan Muhammad, nur Muhammad itu adalah utusanmu ya Allah. Itu nur-nur umat manusia dan umat yang lain. Begitu saksi. Dia bilang begitu. Hafal baik-baik pemenang supaya dia. Sekarang sudah di alam lil salam ini, pindah lagi. Allah kasih pindah lagi ke Muhammad. Peranannya ini pindah lagi di lil sodikun. Di situ yang unsur api, angin, air, tanah yang punya halus ini belum jadi api, belum jadi material api, belum jadi. Gaibnya itu yang bernama jiwa itu, calon menjadi api, angin, air, tanah tadi itu menjadi saksi sudah. Terjadi qurbalah syahidna antara Nur Muhammad dengan Allah. Pak. Kemudian mereka pindah di alam penantian. Antara jiwa dengan Nur Muhammad ini, jiwa-jiwa semua umat manusia ini dengan Nur Muhammad ini berada di alam penantian. Sambil tunggu ciptaan jasmani ini. Kalau jasmani sudah jadi, mereka duluan jadi nyawa ini. Jiwa ini rencana ini mau gabung ke ini. Mau gabung ke tadi nih, ke bawah tadi jasmani ini yang diciptakan ini. Kamu paham tidak? Paham tidak? Nur Muhammad sudah jelas tuh, dia mentok dalam penantian. Sekarang gaibnya jiwa nih, gaibnya api angin air tanah nih, mereka dulu sudah ada nih. Sambil mau tunggu nih jadinya material api, angin, air dan tanah ini, ya toh? Nah, sekarang di alam wadi ini Allah bikin sudah ini. Bagaimana cara bikinnya supaya api ini hidup, angin ini hidup, air ini hidup, tanah ini hidup? Allah kasih jatuh, pindah masuk Nur Muhammad. Maka jadilah jiwa. Jiwa di dalamnya ini ada api, angin, air dan tanah. Ya toh? Nur Muhammad sudah di dalam, sudah di dalam unsur api, angin dan tanah. Masuk ke makanan, tumbuh-tumbuhan yang diciptakan Allah ini, pohon-pohon dan sayur-sayuran. Di situ disebut dengan alam madi. Gitu. Kemudian masuk ke tubuh manusia di tulang sulbi. Jadilah saripati atau gizi manusia. Mani itu tidak akan hidup kalau tidak ada Nur Muhammad di dalam. Ada Nur Muhammad di dalam tulang sulbi, maka dia disebut dengan alam mani. Bagaimana dia masuk ke alam, pindah ke alam mani manikah? Kawin. Laki-laki dan perempuan kawin, berhubungan, beribadah batin. Maka pindah sudah Nur Muhammad ke alam mani manikah. Ya toh? Kemudian Nur Muhammad pindah lagi ke alam rahim. Begitu. Sampai di alam rahim, maka jasmani manusia ini Allah ukir sudah diciptakan, sudah bentuk raga. Jadi jasmani manusia bahan bakunya adalah api, angin, air, tanah. Api, angin, air, tanah disebut dengan jiwa. Jangan singgung Nur Muhammad tuh, masih mati. Jiwa. Profil jiwa ini di dalam ini ada api, angin, air, tanah. Kumpar loh, api, angin, air, tanah masih mati, masih belum bergerak. Nur Muhammad masuk, hidup jiwa. Maka tidak lagi orang sebut Nur Muhammad, tidak lagi orang sebut jiwa, nyawa. Paham? Campuran antara Nur Muhammad dengan jiwa disebut dengan nyawa. Begitu. Paham ya? Ketika jiwa sudah masuk ke api, angin, air, tanah, sudah masuk ke alam mani, sudah menjadi raga manusia, dia disebut dengan hawa. Akhirnya begini, berdiri jadi 3 orang. Ini jiwa gaib. Halus daripada api, angin, air, tanah tadi. Anggap saja ini api, angin, air, tanah. Begitu. Yang ini Nur Muhammad, masih berdiri sendiri. Satu orang berdiri sini, dia Nur Muhammad lah. Ini jiwa. Yang ini percikan daripada api, angin, air, tanah ini menjadi raga yang sumber dari dia minum ini, dari makan makanan ini, karena makan minum tadi itu saripati tadi disebut dengan hawa. Paham ya? Ini api
Ini Nur Muhammad apit ke jiwa, namanya nyawa. Ya kan? Nyawa peluk Hawa, namanya manusia, Pak. Paham? Nanti mau mati, ya. Nur Muhammad terus pulang, nak. Dia tidak sibuk dengan dua-dua ini. Nah, jasmani gaib ini, api angin air tanah yang peluk dengan raga ini, yang namanya jiwa ini yang nanti pertanggungjawabkan. Kalau dia lebih banyak ke Hawa, disiksa, Pak. Tapi kalau dia lebih banyak menyatu dengan Nur Muhammad, selamat dia, Pak. Kalau dia lebih banyak menyatu dengan Nur Muhammad lebih kuat, Hawa ini hampir tidak ada, tipis bisa diatasi, maka suara dari Nur Muhammad didengar oleh raganya, Pak. Tapi kalau Hawa ini full, Nur Muhammad punya cahaya tidak mampu tembus, Pak. Sholat biar bagaimanapun ceritanya tetap tidak bisa menembus dinding cahaya Nur Muhammad. Nur Muhammad tidak sibuk waktu mati, Pak. Dia pulang ke alam. Hawa ini, Pak, yang jiwa dari api angin air tanah rangkul berbawa pulang, Pak. Kalau Hawa tebal, diperiksa di dalam kubur, kau disiksa. Maka tugas kita adalah basmi Hawa. La ilaha illa Allah. Gosok Hawa. Hawa itu sumbernya dari mana? Tadi makan begitu rakus tadi. Makan nasi juga rakus, makan daging juga rakus. Minum rakus. Serakah tadi. Itu yang disebut dengan Hawa. Hawa gabung dengan jiwa. Jiwa itu bahasa Arabnya nafs. Hawa tambah nafs, Hawa nafsu. Nur Muhammad tambah jiwa, tambah nafs, nyawa. Paham? Paham, Pak Munadi? Sederhananya begitu saja. Begitu saja. Jadi kita ini sementara ini hanya 3 saja digeliti. Api angin air tanah berdiri dengan mantapnya Nur Muhammad. Menyatu, namanya nyawa. Kita sekarang sampai dengan besok, sampai dengan lusa yang kita kejar uang, kita kejar pangkat, kita kejar jabatan, kita kejar kedudukan, kita kejar harta, kita sombong-sombong dengan kita punya mobil yang tidak ada potongan itu, kita sombong-sombong dengan kita punya makan rakus di restoran mewah, Hawa, begitu. Makan banyak, tinja juga banyak. Tambah lagi cebok tidak tahu. Cara beristinja seperti orang kafir. Menjadi saripati gizi mani, nikah habis, berhubungan badan dengan istrinya seperti orang kafir, di atas sajadah macam ulama, di atas ranjang macam binatang. Naiki istrinya itu macam kuda, macam binatang. Tidak ada tata cara sunnah Nabi. Gitu. Kamu bikin anak, kamu jadikan anakmu ini binatang kah? Kau datangi saya dengan nafsumu saja? Tidak ada tata caramu? Bukankah engkau beragama Islam? Diajarkan tata caranya bagaimana engkau mendekatiku? Begitu, Pak. Karena calon memproduksi, menciptakan bibit ciptaan Allah yang bernama manusia. Mau menanamkan rahim, menanamkan manik ke dalam rahim, spermatozoid ke dalam rahim. Jadi tidak gampang. Itulah posisi istri ini harus diibadahi dengan baik. Bukan kau datangi dengan nafsumu saja. Bukan kau datang dengan hawamu tadi itu saja. Paham ya? Jadi kalau hawa ini sudah kuasai jiwa, maka jadilah rusak, Pak. Tapi kalau Nur Muhammad yang kuasai jiwa, mantap, ma'rifat billah. Jadi kalau Nur Muhammad dia peluk sampai dengan hawa-hawa dia peluk, insya Allah mati, jasadnya tidak, kosong, hampa, hilang. Dikasih tinggal setetes mani. Kenapa dikasih tinggal? Inilah zat nyatanya hawa. Bukti nyatanya hawa dikasih tinggal. Gara-gara kau ini saya kasih tinggal. Kau tidak berlaku di negeri malakut, saya tidak bawa pulang. Kalau hawa kita sudah kuasai, maka Allah bilang apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, Rabbi'i ila radiyatan wal maradiyah. Wahai nafsu yang tenang. Nafsu yang tenang, Pak. Bukan nafsu yang kayak kuda. Nafsu yang kayak setan. Makan juga kayak setan. Orang sudah berhenti makan, dia masih rakus. Lama-lama piring juga dia makan semua. Maka Nabi kita itu, makannya itu sebatas adanya. Maka Imam Ghazali rahmatullah dalam kitab Ihya Ulumuddin dia bilang apa? Taruh seperempatmu itu untuk napas, seperempatmu itu untuk makanan, seperempat untuk minuman. Jangan kau kasih makan semua, minum semua. Napasmu nanti sebentar bagaimana? Sementara napas itu kalau tidak ada, mati kau, Pak. Masa kau tidak ada buka ruang di dalam ragamu itu untuk napasmu? Kullu nafsun dha'iqatul maut. Itu Allah yang bilang.
Siapa yang punya napas mati. Maksudnya siapa yang punya jiwa mati, Pak. Bukti zahir saja, kalau kita makan terlalu banyak, napas tidak dikasih kesempatan, setengah mati toh. Duduk sandar begini, perutnya sudah buncit, baru dia bilang, hai, kenyang sekali, ngeri. Enak juga makanannya, di. Itu calon-calon mati kafir itu. Mati hanya diperbudak oleh hawanya. Nah, jadi intinya kita berjuang dalam hidup ini untuk menuju ke ma'rifat billah, itu 3 saja. Perangi hawa. Supaya kau memiliki hawa yang tenang. Mengapa kau memiliki hawa yang tenang? Karena kau sudah diliputi oleh nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Seperti itu. Ini kita cerita asal usul ciptaan Allah. Dan kita cerita tentang asal usul kita punya diri. Supaya kita paham tuh. Jadi kasih beda Diri bukan Allah, Allah bukan diri. Kenal diri baru kenal Allah, Pak. Kalian salah memperhitungkan, kalian akan bisa syirik. Lalu sesat. Hati-hati. Hati-hati. Kenal diri, kenal Allah. Bukan berarti diri itu adalah Allah. Diri adalah diri, Allah tetap Allah. Makanya kita belajar mau kenal diri dan kenal Allah. Gitu. Karena asal jasmani kita yang api, angin, air, tanah pun sumbernya dari Nur Muhammad. Ya tuh? Tanah berasal dari air. Air berasal dari angin. Angin berasal dari api. Api berasal dari Nur Muhammad. Nur Muhammad ketemu Nur Muhammad, nurun ala nur. Ya tuh? Yang sisa ini material, Pak. Yang sisa ke bawah ini material saja. Kenapa kok peduli dengan material? Yang material ini kita usahakan supaya Nur Muhammad peluk sama dia, supaya dia utuh, tidak dimakan tanah kalau waktu dikubur saat dia mati. Tapi kalau dia Nur Muhammad tidak peluk, cerai berai, maka hancur dimakan tanah, belum mati sudah bau. Kalau dia dipeluk oleh hawa lebih banyak, Nur Muhammad pulang tidak pakai pamit, maka nasibnya seperti itu. Mati jiwanya disiksa di dalam kubur, tubuh kasarnya, raganya ini dihina. Karena hancur dimakan tanah, dicabik-cabik sama binatang anai-anai di dalam tanah. Itu maksudnya. Jadi lihat perempuan cantik kita tergoda hawa. Orang mau naik kepala desa, kita juga kepala desa hawa. Orang pangkat eselon 1, kita juga mau eselon 1 hawa. Ketemu dengan restoran yang enak, makan yang enak, air liur meleleh, hawa. Begitu. Sudah ada istri, lihat istri orang nafsu, hawa. Itu hawa paling dasar, paling jahat. Gitu. Hawa jahannam itu. Gitu. Sudah jadi pejabat penting selingkuh, hawa jahannam. Hawa sudah menguasai jiwanya. Ya toh? Begitu cerita. Jadi kita ini disuruh perangi hawa, jihadun nafs. Allah bilang toh, Rasulullah bilang toh, puasa yang paling besar toh, peperangan yang paling besar. Peperangan yang paling besar itu. Apa lawan? Hawa nafsu. Itu. Diri yang mana? Artinya bilang diri yang di luar ini. Ini tidak ada guna ini. Bukan diri ini, Pak. Ini palsu. Yang di dalam cermin itu yang asli. Yang di dalam mimpimu itu yang asli. Makanya kalau di dalam yang kau mimpi dia itu, kalau dia ganteng, kau lebih ganteng. Karena nur, ada Nur Muhammad, maka dia bersinar dan bercahaya. Wih, cantiknya ini anak, bukan karena makeup. Kulitnya tidak. Apa sih amalanmu? Berwudu. Bukan karena makeup. Nah. Memang zaman Rasul sudah jual makeup. Karena Nur Muhammad bersinar sampai keluar, maka raganya kelihatan cahaya. Sehingga orang rajin surat, orang rajin ibadah, cahaya wajahnya di. Karena Nur Muhammad. Ana min nurillahi al alam inna min nuri. Aku dari cahaya Allah, dan karena cahaya aku seluruh alam tercipta, kata Rasulullah. Supaya kita tahu diri, supaya kita jangan lupa diri. Kalau kita tahu diri, kita tahu Allah. Kita tidak lupa diri, kita tidak lupa dengan Allah. Supaya kita ingat diri, kita tidak takkan lupa. Itu maksudnya. Jadi jangan hanya bilang saya belajar ilmu mengenal diri. Mana diri yang mana kau kenal? Ini diri. Tidak. Nama ini dikasih orang tua. Yang aslinya itu yang kau lihat waktu kau tidur. Ini hanya sekedar gambaran saja. Lalu tubuh kasar raga ini namanya siapa? Saya mau tanya kalian, nama siapa?
Muhammad. Benar tuh? Nur Muhammad. Jiwa Ahmad dipanggil di langit begitu. Sedangkan tubuh raga keluarnya Muhammad. Bagaimana buktinya tubuh raga di luarnya bernama Muhammad? Kalau ruku, coba perhatikan. Kepala huruf mim. Badan ke belakang punggung berhuruf ha. Pinggul. Kalau orang gendut macam Ical, mim tuh, gendut tuh dia, bentuk. Turun ke bawah. Tumit dal. Betis juga dal. Jadi jelaslah. Tubuh Allah itu bernama mim ha mim dal. Tapi kalau kita berdiri seperti huruf ha. Ruku seperti huruf ha. Sujud seperti huruf mim. Duduk di antara dua sujud seperti huruf dal. Ahmad namanya. Jadi memang hakiki kita adalah Nur Muhammad. Maka jelaslah orang Islam itu di mana-mana nama awalnya pasti Muhammad. Mau Nabi Ibrahim juga Muhammad Ibrahim, karena pasti kalau Nabi Ibrahim ruku tetap bentuk raganya itu mim ha mim dal. Tidak ada bentuk raganya itu alif ba ro ha mim Ibrahim, tidak ada. Mau Nabi Isa juga begitu, tetap tidak ada alif sin fathah Isa, tidak ada. Tetap Isa kalau ruku tetap bentuknya mim ha mim dal. Maka Isa juga namanya Muhammad Isa, Muhammad Ibrahim, Muhammad Musa, Muhammad apalagi kita yang lain ini Muhammad semua. Bukti bahwa semua kita asalnya dari Muhammad. Ketika Allah keluar dari dirinya yang bernama Zat, maka itulah namanya Muhammad. Pantaslah ketika Nabi Adam diciptakan, lalu dia bangun dari sujud dikasih ilham oleh Allah, dia membaca ada tulisan hanya dua saja, Allah dan Muhammad. Di mana-mana masjid ada tulisan cuma dua saja, Allah dan Muhammad. Kaligrafi di mana-mana hanya ada dua saja, Allah dan Muhammad. Ini pencerahan buat kita supaya kita tahu diri, tahu mulai dari raga di luar sampai dengan di dalam. Insyaallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa sesungguhnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mim ha mim dal Muhammad namanya, ketika diberitahu atau diberikan oleh ayahandanya datuk kita Abdullah bin Abdul Muttalib dan nenek kita Ummi Aminah, itu ketika dalam riwayat beberapa ulama sesungguhnya dikasih tahu oleh Allah lewat mimpi nama daripada jasadnya, tetapi sesungguhnya nama Ahmad alif ha mim dal itu dipanggil oleh para nabi dan makhluk di langit sebelum baginda Nabi kita datang sebagai jasad, sebagai nabi. Pertama tentang alif ha mim dal ya. Ya. Hakikat daripada huruf alif itu adalah zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana penjelasan di kitab itu posisi zat Allah yang sudah bermesrah kepada seluruh alam ciptaan Allah. Begitu Jadi itu sudah sebagaimana kita jelaskan tadi. Ketika Allah dalam kesendiriannya, dia adalah zat Allah. Kemudian dia keluar, lalu sudah menjadi bernama Nur Muhammad, ditempatkan dengan kekuasaan dan kebesaran zat Allah yang menciptakan ini, memindahkan Nur Muhammad dari alam sifat, kemudian menuju ke alam nur, kemudian menuju ke alam akal, menuju ke alam kalam, lalu menuju ke alam akal. Lalu kembali lagi ke zat Allah, kemudian keluar lagi Nur Muhammad ini bersama di alam ruh dengan semua nur dan ruh para nabi dan nur serta ruh umat manusia yang lain. Kalaupun keterangan di kitab itu menunjukkan bahwa misranya antara zat Allah dengan alam semesta, itu menunjukkan bahwa posisi Allah yang ada di hambanya, atau Allah telah meliputi semua alam semesta. Allah ada di semua makhluk ciptaannya. Allah telah meliputi semua material ciptaannya. Allah telah berada di seluruh makhluk manusia, binatang, hewan, pohon, gunung, darat, dan laut. Semua yang bernama ciptaan manusia itu, ciptaan Allah itu berada di dalam liputan Allah. Pada hakikatnya ada dua, makrokosmos dan mikrokosmos. Yang di luar kita lihat ini bernama makrokosmos. Sementara yang di dalam kita punya diri, profil tubuh kasar kita ini bernama mikrokosmos. Jadi
Kalau kita berdiri itu seperti huruf alif. Di dalam alif ini, di dalam alif kita punya profil diri ini, ada semua ciptaan Allah. Itu yang dimaksud dengan zat Allah bermisra kepada seluruh alam ciptaan. Karena di dalam profil ini ada semua yang namanya ciptaan Allah. Itu posisi Allah yang ada di mikrokosmos. Sedangkan di luar diri kita bernama makrokosmos. Jadi langit yang ada di makrokosmos ada juga di mikrokosmos. Gunung yang ada di makrokosmos di luar ada juga di dalam diri kita. Maksudnya begitu, penterjemahannya begitu. Kemudian yang kedua menyangkut huruf H, itu menceritakan sebagaimana apa yang ditegaskan dalam kitab itu. Itu artinya tentang keadaan, posisi ciptaan Allah yang dimana ada Allah yang meliputi ciptaannya itu. Misalnya contoh konkretnya, misalnya gunung yang dimana ada Allah di balik gunung itu. Daratan atau lautan yang dimana ada Allah di balik lautan itu. Jadi kondisional daripada alam semesta ciptaan Allah itulah yang lahir dari huruf H. Paham ya? Kemudian mim. Mim yang dimaksudkan di dalam kitab ini adalah tentang Nur Muhammad. Nur Muhammad sudah kita jelaskan tadi ya. Hakikat pertama sekali dari zat Allah adalah Nur Muhammad. Dia berangkat dari alam sifat, kemudian dia kembali lagi ke zat Allah, kemudian dia berada di alam ruh, lalu dia berada di alam jasmani manusia, alam ciptaan semua hamba Allah yang ada di muka bumi, alam semesta ini. Insya Allah itulah hakikat daripada Nur Muhammad. Lalu dal itu menyangkut ma'rifat billah, perjalanan para wali-wali Allah, kekasih Allah. Belajarlah orang yang mengenal diri, berangkat dari dirinya kembali ke asal dirinya, kemudian kembali bertemu dengan zat Allah. Kisah perjalanan mengenal diri dan mengenal Allah. Itu yang mungkin dimaksud dengan huruf dal yang ada di dalam kitab itu. Ya. Jadi menyangkut teknisnya lebih jauh tidak bisa kita jelaskan seperti di publik semacam ini. Karena perjalanan ma'rifatullah para wali, insya Allah sebagaimana kita belajar bagaimana caranya kita kembali untuk bermakrifat kepada Allah. Kita belajar dari kemarin itu, insya Allah kita kembali ke asal kita, ke api, angin, air, tanah, kemudian kembali ke Nur Muhammad, kemudian Nur Muhammad kembali ke zat Allah. Itu butuh persoalan teknis yang dibimbing oleh mursyid yang mutabarak. Bimbingan-bimbingan teknis, karena ini menyangkut hal yang sangat rahasia dan gaibiah. Insyaallah. Atau terjemahan lebih khusus lagi atau ilustrasi lebih khusus lagi tentang 4 huruf alif lam mim dal di dalam kitab ini, menurut pendapat kitab ini adalah begini. Ketika Allah dalam keadaan zatnya, sebagai zatnya, pada saat meniupkan ruh ke dalam tanah yang diberi bentuk dalam proses penciptaan Nabi Adam alaihissalam, dalam proses meniupkan ruh itu, ketika ruh atau Nur Muhammad ditiupkan masuk ke dalam raga tanah yang diberi bentuk ini, itulah pekerjaan yang disebut dengan pekerjaan huruf alif. Ketika ruh atau Nur Muhammad sudah masuk dan berada di dalam tubuh dan raganya Nabi Adam ini, bergeraklah tubuh dan raga itu. Gerakan itulah dilahirkan atau disebutkan dengan kondisional huruf H. Proses tiupan ruh masuk ke raga Adam ini, itu yang disebut dengan istilah mesrahnya zat Allah terhadap hambanya. Kemudian ketika dudukan ruh atau Nur Muhammad di dalam raga mengakibatkan terjadinya gerak daripada raga yang tadi mati, itulah dilahirkan oleh huruf H. Peranan daripada huruf H. Gerakan itu yang disebut dengan gerakan H, gerakan huruf H. Lalu masuk ke huruf mim. Sesungguhnya antara alif dan gerakan ini belum ada namanya. Maka Nur Muhammad yang membuat gerakan ini memperkenalkan namanya. Sesungguhnya alif dan H itu bernama Nur Muhammad.
Dan sampai kepada huruf dal itu sudah menyangkut af'al, menyangkut kelakuan daripada Nur Muhammad yang sudah berperilaku sebagai hamba, Nur Muhammad yang sudah berada di jasmani manusia. Ketika Nur Muhammad berada di jasmani manusia, manusia ini sudah sadar untuk mengingat jalan pulangnya dengan cara belajar mengenal diri. Itulah para kekasih Allah dan para wali Allah. Kelakuan belajar mengenal diri inilah yang disebut dengan af'alnya huruf dal. Oleh karena itu sebenarnya sejarah singkat 4 huruf ini sama juga dengan 4 huruf alif, lam, lam, ha atau Allah. Yang memperkenalkan diri mereka, alif itu adalah zat, kemudian ha itu adalah sifat, kemudian mim itu adalah asma atau nama, sementara dal itu adalah af'al. Sama juga dengan huruf alif, lam, lam, ha atau Allah. Alif yang pertama itu adalah zat, lam yang pertama itu adalah sifat, lam yang kedua itu adalah asma, sementara ha adalah af'al. Af'al itu kelakuan daripada Nur Muhammad. Jadi ini ceritanya sebenarnya perjalanan Nur Muhammad yang keluar dari zat Allah menghinggapi hamba, kemudian hamba itu bergerak namanya ha, lalu sampai kepada memperkenalkan nama daripada dirinya yang bernama Nur Muhammad. Lalu Nur Muhammad masuk ke dalam jasmani. Jasmani ini sadar untuk kembali jalan pulang menuju zat Allah. Itu yang disebut dengan ma'rifatullah, seorang hamba di dalam melakukan af'alnya. Terkhusus kepada mereka digelar dengan kekasih Allah atau para wali Allah. Cerita singkat dan sederhananya seperti itu. Lebih teknisnya jauh akan kita bahas berdasarkan bimbingan dan tuntunan langsung daripada mursyid yang mutabarok. Tetapi hendaknya perlu diketahui bahwa terjemahan secara globalnya seperti itu menurut pendapat kitab ini. Mungkin untuk sementara huruf alif, ha, mim, dal itu seperti itu penjelasannya. Nanti kita lanjutkan lagi dengan huruf mim, ha, mim, dal. Mungkin penjelasan globalnya tentang alif, ha, mim, dal seperti itu. Yang kedua mim, ha, mim, dal atau Muhammad. Nah, tadi berdasarkan di kitab tadi dijelaskan mim itu bagaimana? Mim pertama, mim mengadakan ruh sekalian nabi-nabi yang berjumlah atau sebanyak 124.000 keluar daripada mim awal. Ya. Jadi kemarin di malam Jumat yang lalu, mim yang ada di kepala ini mim pertama. Mim awal itu hakikatnya seperti itu. Jadi tadi juga barusan kita lewati tadi, kita jelaskan tadi dari Nur Muhammad memproduksi atau dari Nur Muhammad lahirlah nur-nur atau ruh-ruh para nabi, dan dari nur dan ruh para nabi melahirkan ruh dan nur-nur umat manusia atau umatnya nabi-nabi. Jadi itulah kalau kita posisi penting dan tahu wilayah mim itu ada di kepala manusia, di kepala raga manusia. Hakikat wilayah ciptaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau hakikat Allah yang bernama zat Allah kemudian menjadi Nur Muhammad itu berada di Allah, berada di kepala ini. Mengapa dia berbentuk huruf mim di kepala? Karena hakikat mim itu adalah hakikat daripada Muhammad yang bernama Nur Muhammad dengan segala macam produksi ciptaannya. Sebenarnya ketika Nur Muhammad beraksi dan berperanan melahirkan atau menjadikan Nur Muhammad yang lain, menjadikan nurnya para nabi dan nur serta ruh umat manusia yang lain, itu berada di Allahu Ahmad sebenarnya. Itu berada di posisi di alam ruh sudah itu terjadi. Tapi itu juga masih termasuk kategori wilayah areanya, kepala areanya Allah masih, insya Allah seperti itu. Kemudian huruf H mengadakan kalam, lauhil mahfudz, arasi dan kursi, ya, surga dan neraka keluar daripada huruf H. Iya, jadi kita tahu persis bahwa kemarin kalau kita tidur, posisi kita tidur itu kepala mim, kemudian dadanya huruf H, kemudian bagian perut atau pinggulnya ini mim lagi, kemudian di bawah kakinya dal, jadi di dada itu sebenarnya kitab ini mau menjelaskan tentang letak-letak bait-baitnya Allah, singgasananya Allah, Baitul Ma'mur, Baitul Aras, Baitul Kursi, kemudian
alam-alamnya, negeri-negerinya Allah Subhanahu wa taala, bait-baitnya Allah, kampung arasnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga sana aras Allah Subhanahu wa taala dan segala macam yang disebutkan di kitab itu kira-kira letaknya di bagian mana di tubuh ini. Saya sudah katakan tadi, gaibnya di tubuh ini itulah ada semua. Sementara makrokosmosnya di luar, mikrokosmosnya di dalam, hanya posisi kita menentukan di mana aras di bagian tubuh ini. Kita akan dibimbing dan dituntun langsung oleh mursyid secara teknis begitu. Bagaimana kita bisa mengetahui dengan cara seperti pertama penjelasan dari kita, yang kedua teknisnya. Kalau kita belajar tentang isbat nafas, maka insya Allah kita akan menemukan dinding rasa, kemudian kita bisa mengetahui, diberi kebesaran oleh Allah, tahu di mana baitul aras di tubuh ini, di mana baitul makmur di tubuh ini, di mana letak posisi singgasananya Allah Subhanahu wa taala di mikrokosmos ini. Itu maksudnya seperti itu. Dan kemarin itu seperti itu. Jadi wilayah mim di kepala ada apa di situ, wilayah ha di dada ada apa di situ, kemudian wilayah mim di sekitar daerah perut dan wilayah dal. Lalu berikut wilayah mim lagi, mengadakan laut dan darat, langit dan bumi, dan sekaliannya keluar daripada mim. Ya, itu juga sebenarnya mau menunjukkan posisi letak daripada laut, darat yang ada di wilayah mim yang berikut itu. Di bagian tubuh ini, di bagian mana-mana. Itu perlu kita harus belajar karena kita harus tahu mengenal diri itu. Dan itu kan dikasih tahu dengan baik. Tidak bisa kita ungkapkan di sini, karena itu rahasia besar sekali. Jadi, tapi garis besarnya sudah bisa ditangkap. Kalau orang faham, orang sudah bisa tangkap. Di wilayah mim di kepala itu ada apa? Di wilayah dada itu ada apa? Wilayah ha, kemudian di wilayah mim yang berikut ada apa? Kemudian wilayah dal. Wilayah dal di kitab itu dijelaskan seperti apa? Mengadakan jin dan manusia, dan malaikat dan segala sesuatunya. Jadi dal itu begitu. Saya bisa kasih bukti begini. Contohnya saja, setiap lukisan Allah Subhanahu wa taala terhadap raga manusia ini yang berbentuk huruf dal, itu yang bisa menangkap suara daripada golongan jin dan golongan para malaikat. Suara zahir saja, gaib zahir itu. Telinga zahir ini dengar, karena telinga ini diukir oleh Allah berbentuk seperti huruf dal. Jadi itu sebenarnya sudah jelas itu di kitab itu, dijelaskan itu. Wilayah di mana ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ciptaan-ciptaannya pada tubuh manusia atau mikrokosmos yang ada di diri manusia. Yang perlu kita detailkan adalah pelajaran lebih khusus dan teknis lagi. Itu yang kita mau mengetahui tentang isi kumparan yang ada di dalam diri manusia yang bernama mikrokosmos ini. Di mana letak negeri-negeri malakut itu? Di mana letak wilayah area negeri Allah Subhanahu wa taala? Di mana letak area negeri jin? Kemudian di mana letak area negeri makhluk bumi? Itu semua ada di dalam letak dan posisi ukiran Allah terhadap raga manusia yang bernama mim ha mim dal. Insya Allah seperti itu. Mudah-mudahan Allah kasih petunjuk dan hidayah. Kita akan lebih rinci lagi. Cuman kita was-was, kita hati-hati karena kalau dipublikasikan ini kan sifatnya rahasia. Ini kita sudah semi rahasia, sudah membuka setengahnya.